Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita dapat mengetahui segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Radit, saya dari SMAN 1 Bonegono. Judul resensi akan saya bawakan pada video kali ini yaitu Tirani Matahari Terbit dengan judul buku Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, ditulis oleh Ringo Rahata, diterbitkan oleh Maraga Borneo Tarigas pada tahun 2019 dengan jumlah halaman 130 halaman. Emang apa sih Tirani Matahari Terbit itu? Tirani Matahari Terbit itu ialah masa kekaisaran atau kekejaman Jepang kepada rakyat Indonesia. Buku Masa Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan pembahasan serangan Jepang ke Indonesia. Serangan ini dilakukan secara besar-besaran dan dilanjutkan dengan pendudukan militer. Dalam buku ini secara khusus dipaparkan tentang Romusa atau kerja paksa yang dibentuk oleh Jepang untuk membangun prasarana perang dan membantu pembelaan perang Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Awal kedatangan Jepang di Indonesia pada 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan. Pasukan Jepang menyerang wilayah ini dan beberapa wilayah lainnya dengan tujuan menguasai kekayaan alam seperti minyak bumi, timah, aluminium, dan lain-lain. Jepang tidak sekedar menguasai kekayaan alam, tetapi juga membangun sebuah organisasi semi-militer dan militer untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik melawan sekutu. Organisasinya ada Keibodian, Seinendan, Heiho, Peta, Barisan Pelopor, dan lain-lain. Setelah pembentukan organisasi semi-militer dan militer, terjadi sebuah peristiwa pengerahan para pekerja, terutama pada para pemuda, untuk menunjang perang Jepang melawan para sekutu, yang menimbulkan penderitaan termasuk korban jiwa yang begitu banyak. Pengerahan ini dinamakan Romusa. Sebelum Jepang tiba di Indonesia, Jepang melakukan penyerangan pangkalan armada besar Amerika Serikat. Buku ini bukan sekedar membahas kedatangan dan kekuasaan Jepang di Indonesia, tetapi buku ini memberikan kita pengetahuan bahwa kekuasaan Jepang membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh dendam. Akhirnya muncul perlawanan dari kelompok rakyat. Ada perlawanan dari rakyat Coplieng yang dipimpin Tengku Abdul Jalil, perlawanan dari rakyat Singaparna yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa, perlawanan dari rakyat Indramayu yang dipimpin Haji Madrian, dan perlawanan dari rakyat Aceh yang dipimpin Teuku Hamid. Perlawanan ini bukan hanya terdapat pada golongan rakyat, tapi perlawanan ini muncul dari sebuah organisasi militer, yaitu PETA. Buku karya Ringo Rahata memberikan kita pelajaran supaya kita sebagai rakyat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan ucapan janji manis. Di dalam buku ini juga memberikan kita pelajaran yang lebih penting lagi supaya negara Indonesia ini tidak mudah runtuh, yaitu dengan mempereratkan tali kesaudaraan sesama rakyat Indonesia, negara tercinta kita semua. Buku karya Ringo Rahata memberikan kita berpikir secara kritis dan opsional supaya kita dapat memecahkan suatu masalah dalam kehidupan yang mendatang. Kelebihan dari buku ini dari segi sampulnya yang menampilkan pasukan Jepang dan judulnya yang spesifik yang membuat penasaran dan keingintahuan dari para pembaca dalam jalan ceritanya. Dan di dalam buku ini memiliki kelebihan dari segi penulisannya yang nyaman untuk dibaca serta menampilkan beberapa tokoh Indonesia dan tokoh lainnya. Kekurangan dari buku ini terdapat beberapa tulisan yang susah untuk dibaca oleh pembaca, dan di dalam buku ini tidak dijelaskan awal kehancuran Jepang di Indonesia dan kemunduran Jepang di Indonesia yang membuat para pembaca tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan Jepang mengundurkan diri untuk menjajah Indonesia. Walaupun buku ini tidak menjelaskan awal kehancuran dan kemunduran Jepang di Indonesia, tetapi buku ini tetap menarik untuk dibaca. Buku ini sangat cocok buat kita yang masih di jenjang sekolah dasar sampai perkuliahan, supaya kita dapat membangkitkan rasa pejuang, rasa percaya diri, dan betul-betul siap menghadapi konflik yang akan datang. Jepang menguasai Indonesia mulai dari tahun 1942 sampai 1945, yang mulai dari menguasai satu wilayah sampai menguasai wilayah lainnya. Kedatangan Jepang di Indonesia berawal manis, tapi semua itu hanyalah manipulasi dari Jepang yang hanya semata-mata menjadikan Indonesia sebagai alat perang. Jepang berhasil mengalahkan Belanda di saat Belanda masih menjajah Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia terjadi sebuah perlawanan dari kelompok rakyat yang disebabkan Jepang mengadakan kegiatan rukuk atau biasa yang disebut dengan sekerei sebagai penghormatan kepada Tenohika. Para rakyat, terutama rakyat yang menganut agama Islam, tidak terima, maka terjadilah sebuah perlawanan dari kelompok rakyat di beberapa wilayah. Tenohika ialah sebutan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang dipercayai dapat membawa keberuntungan. Itulah resensi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.